Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Teman-teman, bertemu lagi bersama Bu Dede. Kali ini kita bersama akan belajar tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Teman-teman masih ingat ada berapa hukum bacaan nun sukun atau tanwin? Yes, betul sekali teman-teman. Ada 5 hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang biasa kita sebut dengan 5i. Apa saja itu 5i? Yang pertama adalah iqlab, yang kedua ikhfa hakiki, yang ketiga idgham bi gunnah, yang keempat izhar halqi, dan yang kelima adalah idgham bila gunnah. Bu Dede hanya akan membahas 2 hukum bacaan idgham dalam hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Apa tadi? Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Tujuan pembelajaran idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah, yang pertama untuk dapat mengetahui penjelasan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang kedua, untuk dapat mengetahui cara membaca idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Dan yang ketiga, untuk dapat mengaplikasikan dan mengidentifikasi bacaan idgham bila gunnah dan idgham bi gunnah dalam Al-Qur'an dengan baik dan tartil. Idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan mendengung. Qaidah idgham bi gunnah, bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu 4 huruf. Apa saja itu 4 hurufnya? Ya, nun, mim, waw. Biasa kita sebut dengan yanmu. Bagaimana cara membacanya teman-teman? Cara membaca idgham bi gunnah, memasukkan huruf nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu 4 huruf tersebut tadi. Ya, nun, mim, waw. Disertai mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Perhatikan contoh bacaan idgham bi gunnah. Ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf tersebut. Yang pertama nun sukun bertemu ya. Kita baca sama-sama ya teman-teman. Ayyadriba. Yang kedua min nadrin. Yang ketiga masalam ma ba'udatan. Yang keempat mawaddatan wa rahmatan. Sedangkan idgham bila gunnah artinya memasukkan tanpa mendengung. Qaidah idgham bila gunnah bertemunya nun sukun atau tanwin dengan salah satu 2 huruf. Yang pertama lam dan ro. Cara membacanya, memasukkan bunyi nun sukun atau tanwin ke dalam salah satu huruf lam atau ro dengan tanpa mendengung. Gunnah. Yang pertama, perhatikan huruf-huruf yang bertanda merah ya teman-teman. Di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf ro. Ghafurur rahimun. Yang kedua, mir rabbihim. Yang ketiga, miladun hakimin. Kuis teman-teman, Bu Dede akan membacakan potongan surah Al-Baqarah ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ Shadaqallahul adzim. Bacaan yang ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Yang mana ya? Ada 3 hukum bacaan idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah dalam potongan ayat tersebut. Yuk kita cari tahu. Yes, yang pertama ayyadriba. Yang kedua masalam
ma ba'udatan. Dan yang ketiga, min rabbihim. Teman-teman semua sudah mampu mengidentifikasi dan membaca hukum bacaan idgham biguna dan bilaguna dalam Al-Quran. Teman, kesimpulannya adalah idgham biguna memasukkan atau mentasdidkan dengan mendengung selama 1,5 alif atau 3 harokat. Dan hurufnya ada 4, ya, nun, mim, waw. Sedangkan idgham bilaguna masuk tanpa mendengung, hurufnya ada 2, lam, ro. Biasa kita sebut dengan lari. Alhamdulillah kita semua tadi sudah mempelajari idgham biguna dan idgham bilaguna. Di sini kita mampu membedakan antara bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna dan serta mampu mengidentifikasi bacaan idgham biguna dan idgham bilaguna dalam Al-Quran. Insya Allah sesuai dengan visi misi Yayasan Al-Muslim menjadikan lembaga generasi Qurani dan insya Allah menjadikan Khalifatullahu fil ardh yang rahmatan lil alam. Sesuai dengan profil lulusan Yayasan Al-Muslim, menjadikan siswa-siswi yang religius, beriman dan bertakwa, senantiasa bertilawah Al-Quran, cakap untuk mampu membaca Al-Quran dengan tartil sesuai dengan kaidah tajwid. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.